khususnya terkait Pagi, dengan Pak. landscape and land use, ya. Mungkin dari kalian sudah mendengar lah istilah landscape. Ini baru 2 ya. Tapi bukan landscape. Kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, Kita siap mulai. Pak. Ini sudah saya record ya Pak Ardian. Oke, baik Pak Al. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Sesuai dengan agama dan ajarannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pertemuan kali ini saya harap lebih interaktif ya. Jadi ada beberapa kuis yang jawab cepat gitu ya. Saya harap teman-teman sudah siap dengan alat tulisnya di depan gadget kalian. Sudah siap dengan alat tulisnya, Jasmine, Nadira? Udah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Baik. Ya, apakah slide yang saya share sudah terlihat? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika partikel ya. Dinamika partikel itu meliputi hukum Newton dan gaya. Oke, saya yakin teman-teman sudah mengetahui tentang hukum Newton di SMP ya. Kita akan review ulang. Oke, kita langsung saja masuk ke hukum Newton. Hukum Newton pertama. Oke, perhatikan baik-baik. Menurut hukum 1 Newton, jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang semula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang semula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap atau GLB ya. Karena tidak ada yang menghentikannya kan. Jadi dia akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Di sini dilambangkan dengan sigma F atau resultan gaya. Sigma F itu adalah resultan gaya ya. Gayanya berbentuk vektor. Sigma F sama dengan 0. Jadi jika kecepatan awalnya itu 0, maka kalau misalkan resultan gayanya 0, maka kecepatannya akan tetap 0. Seperti itu, oke? Pada detik ke-1-nya gitu ya. Jika pada detik ke-0 kecepatannya V, maka pada detik ke-1 tetap V. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Bisa dipahami saya pikir ya untuk hukum 1 Newton ini. Lanjut ke hukum 2 Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh resultan gaya pada suatu benda atau sistem sebanding dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda atau sistem. Oke, saya ralat. Ini sepertinya salah ketik ya. Oh ya, percepatan ya. Oke, saya ulangi. Percepatan yang ditimbulkan oleh resultan gaya pada suatu benda atau sistem sebanding dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda sistem. Jadi kalau misalkan digambarkan dengan persamaan matematis seperti ini, A sama dengan berbanding
sebanding dengan resultan gaya atau sigma F dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi A sama dengan sigma F per M. Atau sigma F resultan gaya itu sama dengan massa dikali percepatannya. Dan terakhir, hukum 3 Newton berbicara tentang aksi reaksi. Jika gaya aksi yang bekerja oleh benda satu pada benda dua, maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja pada benda dua oleh benda dua pada benda satu dengan besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Seperti itu. Jadi dalam hal ini F aksi sama dengan F reaksi, cuman arahnya terbalik, jadi pakai negatif gitu ya. Contohnya kalau misalkan kita memukul dinding, tangan kita terasa sakit karena dinding memberikan gaya yang besarnya sama dengan pukulan kita. Seperti itu. Tapi arahnya, kalau misalkan arah gaya yang saya berikan kepada dinding itu dari tangan ke dinding, kalau misalkan gaya yang diberikan oleh dinding atau F reaksinya dari dinding ke tangan. Jadi bertolak belakang. Dengan gaya arahnya bertolak belakang ya. Baik, kita lanjutkan ke gaya. Gaya itu adalah penyebab benda bergerak dipercepat, gitu ya. Definisi simpelnya seperti itu. Ada yang beberapa referensi mengatakan bahwa gaya itu adalah tarikan atau dorongan, bisa. Tapi yang pasti, kalau misalkan gaya itu adalah penyebab dari benda bergerak dipercepat. Satuannya Newton. Dengan definisi 1 Newton adalah gaya yang menyebabkan benda 1 kg bergerak dipercepat 1 meter per second kuadrat. Oke ya? Saya ulangi, 1 Newton itu adalah gaya yang menyebabkan 1 kg benda itu ya bergerak dipercepat 1 meter per second kuadrat. Nah, kita ingat hukum 2 Newton bahwa A itu sama dengan sigma F per M. A itu adalah sigma F per M. Jadi kalau misalkan ini sigma F-nya adalah 1 Newton, M-nya adalah 1 kg, maka percepatannya adalah 1. Oke. Jadi kalau misalkan ada benda, kita dorong dengan gaya 1 Newton, maka benda tersebut akan bergerak dipercepat sebesar 1 meter per second kuadrat. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kalau misalkan didorong dengan gaya 2 Newton, ini arahnya sama ya, yang kasus pertama sama kasus 2 arahnya sama, cuman tanda panahnya saya pindahkan. Ini percepatannya di berapa? Oke, silakan jawab cepat. Silakan open mic. Benda 1 kg ditarik dengan gaya 2 Newton, percepatannya berapa? 2, Pak. 2 ya. 2 meter per second kuadrat. Kalau misalkan 3 Newton, didorong dengan gaya 3 Newton, percepatannya berapa? Benda 2 kg didorong dengan gaya sebesar 3 Newton, percepatannya berapa? 1,5. 1,5, betul. Yang lain boleh ikut jawab ya. Lanjut. Kalau misalkan 3 kg didorong dengan gaya 6 Newton, percepatannya berapa? 2, Pak. 2, betul. Ingat, A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya 6, masanya 3. Berarti 6 per 3 sama dengan 2. Lanjut. Nah, sekarang benda tersebut ini 14 kg nih. Didorong ke kanan 3 Newton, didorong ke kiri 10 Newton. Percepatannya berapa dan kemana? Diperlambat 2 meter per second ke arah kiri. Ke arah kiri. Oke, dipercepat ke arah kiri. Berapa? 2. Iya. 2 atau setengah? Setengah.
Setengah, terus Kak. Setengah. sigma F per M kan gitu ya. Sigma F-nya perhatikan di sini, gayanya ke kiri 10 Newton, ke kanan 3 Newton. Berarti sama dengan sigma F itu 7 Newton ke kiri. Bisa dipahami teman-teman? Saya ulangi. Bisa, Pak. Ke kiri 10 Newton, ke kanan 3 Newton. Berarti resultan gayanya adalah 7 Newton ke kiri. Betul ya? Jadi 7 per 14. Sama dengan setengah. Oke. Lanjut. Sekarang ke kiri 9 Newton, ke kanan 5 Newton. Resultannya berapa? 2. Ke 2. kiri 4 Newton ya 2. resultannya. Percepatannya adalah 4. Jadi percepatannya 2. percepatannya 2, betul. Percepatannya 2, yang ini A-nya sama dengan 2. Lanjut. Ke kanan 2, ke kiri 1. Massa yang 4 kg, percepatannya berapa? 1/4. 1/4. Oke, good job. 1/4. Sekarang ke kiri 35, ke kanan 20. Massa yang 10 kg, percepatannya berapa? 1,5 ke kiri. Setengah. Berapa? Iya. Resultan gayanya berapa? 15. 15. 15 ke kiri. 5. Bukan deng, 2/3. 3/2 mungkin. 1,5 ya? Ya kebalik, 3/2. 1,5 meter persegi kuadrat. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. A itu sama dengan Bisa, sigma Pak. Fm. Oke, sekarang agak complicated ya masalahnya. Sekarang dua benda. Yang satu masanya 2 kg, yang satu masanya 3 kg. Didorong dengan gaya 15 Newton. Percepatannya berapa? 3, Pak, Tiga, bukannya? 3, Pak. 3, betul. Jadi total masanya berapa? Ini anggap satu sistem massa ya. 5. 5 kg kan ya. Nah, didorong dengan 15 Newton, berarti 15 dibagi 5, 3 meter per second kuadrat. Kalau misalkan seperti ini, berapa 6. percepatannya? 6. 6. Yang lain bisa diikuti? Bisa, 36 Pak. dibagi 6, masanya 6 ya. Oke, kalau misalkan seperti ini, percepatannya berapa? 4. 4. Oke, masanya 6 kg, resultan gayanya 24, berarti 24 dibagi 6 sama dengan 4 meter per second kuadrat. Oke, sekarang dua gaya dan dua massa. Percepatannya berapa? 3. 3. 3. Ke kanan ke kiri? Kanan. Ke Kanan. Kanan. Nah, pasti karena ke kanan lebih banyak gayanya. 17 Newton dikurangi 5 itu adalah 12 Newton, berarti resultan gayanya 12 Newton. Oke ya. Total masanya 4, 12 dibagi 4 sama dengan 3 meter per second kuadrat. Terakhir. Ke kanan 19 Newton, ke kiri 3 Newton. Massa totalnya berapa? 12. Percepatannya berapa? 4/3. 4/3, Pak. 4/3. 16 per 12. 16 per 12 atau sama dengan 4/3. Oke, sampai sini bisa dipahami ya penerapan dari hukum Newton? Ada pertanyaan dulu? Pak. Silakan sebelum saya lanjut. Intinya kalau ini jumlahin dulu si gayanya ya, Pak. Baru nanti Iya. gayanya per Tepatnya resultan gaya karena jumlah itu kan resultan. tidak melulu dijumlahkan ini kan. Ini dikurang nih. Ini sama ini. Nah, tepatnya kita menentukan resultan gayanya. Jadi resultan itu bisa ditambah bisa dikurang ya, tergantung arahnya. Atau misalkan ya kan itu sesuai dengan hukum 1 Newton ya, resultan gaya. Yang digunakan resultan gayanya. Sip. Kita masuk ke 4 gaya umum yang harus diketahui oleh teman-teman. Yang pertama adalah
gaya berat. Yang kedua adalah gaya normal. Yang ketiga adalah gaya gesek. Yang keempat adalah gaya tegangan tali. Itu adalah 4 gaya umum yang harus diketahui. Gaya berat dulu. Gaya berat itu dilambangkan dengan weight ya, atau W. Ini saya pertebal, artinya vektor, punya arah ya. Adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Berat W berbanding lurus dengan massa M dan arahnya menuju pusat bumi. Bagaimana menentukan gaya berat? W sama dengan M dikali percepatan gravitasi, oke ya. M dikali G. M-nya tidak saya pertebal karena skalar, G-nya saya pertebal karena vektor. Perhatikan ini ada benda, dia mempunyai gaya berat arahnya menuju pusat bumi. Besarnya massa dikali gravitasi. Kalau misalkan nggak diketahui G-nya, berarti kita anggap 10 gitu ya. Kalau misalkan seperti ini, gaya beratnya kemana? Tetap ke pusat bumi, seperti ini ya. Tidak mengikuti permukaan bidang yang dilalui oleh benda tersebut. Ini adalah tentang gaya berat. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang perhatikan, jawab cepat lagi ya. Di sini si 3 kg punya gaya berat, oke? Kalau nggak diketahui, dikali G-nya ada 10. G-nya 10 meter per second kuadrat. Berarti dia punya gaya berat berapa? 30 Newton. Bisa dipahami? 30. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan percepatannya? Jadi anggap kayak ini berjajar seperti ini ya. Yang ini 2 kg, kayak tadi, 2 kg, ini 3 kg. Ditarik 30 Newton. Percepatannya berapa? 6. 6. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, lanjut. Sekarang, percepatannya berapa? 8. Good job. 8. Yang lain bisa diikuti? Dapat 8? Karena ini ditarik oleh gaya berat si benda 8 kg. Tetapi 2 kg ini dia juga punya gaya berat, cuman ditahan oleh gaya normal ke atas. Nanti kita bahas tentang gaya normal. Kalau misalkan seperti ini, berapa percepatannya? 3. 3. 3 ya. 3 meter per second kuadrat. Kalau gini, berarti ke kiri 60, betul? Ke kanan 10. Berarti resultan gayanya berapa? 50. 50. 50. Total masanya berapa? 5. Total masanya 10. 10. Jadi Tadi percepatannya percepatannya 5. 5. Good job. Oke, Yang bisa diikuti ya? tiganya kalau cari gayanya artinya diabain, Pak, yang di tengah. Kalau cari gayanya, gimana diabaikan apanya? Cari ya, kan 3 kilo kan di tengah, jadi diabain. Ya, dia punya gaya berat nih. Cuman gaya beratnya dilawan oleh gaya normal nih. Jadi tidak diperhitungkan. Oke. Oke, Pak. Ditahan sama permukaan bidangnya. Lanjut. Nah, sekarang kita pakai katrol, cuman katrolnya agak licin ya. Bukan agak lagi. Katrolnya licin, terus katrol tidak berputar, tali tidak bermassa. Asumsinya seperti itu. Oke. Ini ada katrol. Berarti di sini dia punya gaya berat 30, oke? Di sini punya gaya berat 20 Newton. Percepatannya berapa? 2, betul. 2. Gimana yang lain? Bisa diikuti? Ini seakan-akan ke kanan 30, ke kiri 20. Oke ya? Jadi resultan gayanya adalah 10.
total masanya 5. 10 bagi 5, 2. Lanjut. Ini G-nya anggap 10 meter persegi kuadrat. Kalau seperti ini, percepatannya berapa? 6. 30 bagi 5, 6 meter persegi kuadrat. Sip. Kalau seperti ini, 5/2. 2,5. 2,5. 2,5. Yang ini 50 Newton, yang ini 30 Newton, berarti ke kiri 20 Newton, 20 bagi 8. 20 bagi 8 ya. Atau berapa? Dibagi 4 jadi 5/2. Betul, 2,5 meter persegi kuadrat. Oke, sekarang teman-teman coba pakai variabel ya. Jadi nggak pakai angka lagi sekarang. Nah, kalau misalkan seperti ini, anggap si M1 itu lebih besar daripada M2. Berarti W1 lebih besar daripada W2 ya. Percepatannya berapa kalau pakai variabel? M1 min M2 per M1 plus M2. G-nya nggak ada. Dikali dulu artinya. Dikali G kan? Iya. Nah, ya. M1G dikurang M2G per M1 tambah M2. Per M1 tambah M2. Oke. Terus digimanain lagi, Pak? Kenapa? Habis gitu nggak diapa-apain lagi. Udah, ini jawabannya. Ada ini jawaban. Jadi A-nya bisa paling difaktorkan yang ini ya. Simplifikasi jadi M1 min M2 dikali G per M1 tambah M2. Oke, kita harus belajar menggunakan variabel untuk menentukan sebuah persamaan gitu ya. Kalau misalkan, ya saya pakai pendekatan angka dulu supaya teman-teman sudah terbiasa, oh ini logikanya kayak gini gitu. Udah gitu coba pakai variabel. Sampai sini ada yang harus dipermasalahkan? Ada yang mau tanyakan? Cukup? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ke gaya normal sekarang. Gaya normal termasuk gaya kontak. Sehingga gaya normal hanya ada jika terdapat dua benda yang saling kontak atau bersentuhan ya, secara fisik. Arah gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Misalkan seperti ini ada permukaan, ada benda dan ada permukaan. Dia saling kontak kan? Nah, maka terdapat gaya normal, kita sebut N1. Kalau misalkan ini ada dua benda nih, benda 1 sama benda 2. Bersentuhan juga, ada gaya kontak, berarti ada gaya normal. Ini normal 1,2, artinya apa? Gaya normal yang dialami oleh benda 1 yang diakibatkan oleh adanya benda 2 gitu ya. Sedangkan si benda 2 juga mengalami gaya normal yang besarnya sama, cuma arahnya berlawanan. Yang kalau N12 itu ke atas, N21 ke bawah. N21 artinya gaya normal yang dialami oleh benda 2 yang diakibatkan oleh adanya benda 1. Seperti itu ya. Sekarang ini ada benda 1 dan benda 2. Posisinya seperti ini ya. Dan dia bersentuhan. Kalau misalkan kita dorong dengan gaya F, maka terdapat gaya normal N12. Gaya normal yang dialami oleh benda 1 oleh adanya benda 2. Dan benda 2 pun mengalami gaya normal yang besarnya sama, cuma arahnya berlawanan. Jadi kalau misalkan saya dorong ini dari benda 1, benda 2 ikut dorong ya. Yang menyebabkan benda 2 itu bergerak itu bukan F ini, cuman gaya normal ini, N21. Sekarang kalau misalkan seperti ini, gaya normalnya kemana? Nah, perhatikan. Gaya normal itu katanya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Sehingga arah gaya normal seperti ini. Benda 1, benda 2 ya. Benda 1 itu N12, gaya normalnya arahnya tegak lurus dengan bidang permukaan.
Dan ini adalah gaya normal yang dialami oleh benda 2 yang diakibatkan oleh adanya benda 1. Oke ya, kita coba ke beberapa kasus gaya normal. Gaya normal juga adalah gaya reaksi permukaan pada suatu benda akibat gaya tekan benda pada permukaan tersebut. Misalnya, nah jadi ini kalau misalkan dia punya gaya berat kan, karena ditekan, maka terdapat gaya normal sebagai reaksi dari gaya tekan yang dialami oleh permukaan. Misalnya ini benda 1 kg, dia punya gaya tekan 10 Newton, maka gaya normalnya pun 10 Newton. Bisa dipahami teman-teman? Tapi ingat, W sama N ini bukan pasangan aksi reaksi yang dimaksud oleh hukum 3 Newton. Karena besarnya bisa berbeda. Misalnya seperti ini. Ini benda 1 kg nih. Ditekan dengan gaya 25 Newton. Oke, normalnya berapa? Nah, di sini karena dia punya berat ke bawah juga sebesar 10 Newton, berarti gaya normal yang dialaminya itu adalah sebesar gaya tekan yang dialami permukaan. Berarti ini 10 tambah 25 sama dengan 35 Newton. Bisa dipahami teman-teman? Lagi, kalau misalkan diangkat ke atas gimana? Gaya normalnya berapa? 80. Berapa? Ke bawah kan 80, jadi dikurang nggak sih Pak? Jadi Iya, 50. betul, dikurang. Jadi gaya normalnya itu adalah 80 Newton dikurangi 30 Newton. Sama dengan 50 Newton. Saya pertebal N ini supaya bisa membedakan sama Newton yang ini ya. Itu berbeda. Kalau N yang 80 N ini, itu satuan. Satuannya Newton. Oke, kita review dulu tentang trigonometrinya ya. Udah belajar di matematikanya trigonometri? Sin, cos, tan? Udah, Pak. Udah ya? Kelas 10 udah ya? Oke, karena mungkin kayak makhluk baru itu, kita bahas lagi. Karena di SMP gak belajar ya. Oke, perhatikan di sini ada segitiga A, B, C yang sisi depannya kita sebut A. Apa yang sisi depan? Sisi depan itu adalah menghadap theta, menghadap sudutnya. Ini sudut. Depan sudut itu adalah A kecil ini ya. Kita sebut A ini adalah sisi depan. Si B merupakan samping dari sudut. Kita sebut sisi samping. Dan si C kita sebut sisi miring. Jadi di sini definisi sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Untuk mengingatnya sin demi. Sin itu depan per miring gitu ya. Berarti A per C. Nah, kalau sin theta itu sama dengan A per C, maka A kita bisa definisikan A sama dengan C kali sin. Oke ya. A sama dengan C kali sin. Bagaimana dengan cos theta? Cos theta adalah sisi samping per sisi miring. Sama dengan B per C. Maka B kita bisa definisikan B sama dengan C kali cos. Dan tan theta adalah desa ya, desa. Tan desa. Tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Sama dengan A per B. Sampai sini oke ya? Itu teori trigonometri tentang sin, cos, dan tan. Jadi misalnya ini ada segitiga yang sisi miringnya 20 nih. Terus diketahui tan tetanya 3/4. Maka kita bisa tentukan tan theta 3/4 itu artinya kita bayangkan segitiga 345. Ini adalah sudut istimewa ya. 3, 4 pasti miringnya 5. Kalau nggak percaya pakai Pythagoras silahkan buktikan ya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat diakarin pasti 5 jawabannya. 3/4. Berarti sin theta berapa? Kalau tan theta 3/4, sin tetanya pasti 3/5. Cos tetanya 4/5. Karena sin theta adalah demi 3/5 ya. Cos theta adalah sami 4/5.
Sehingga A bisa kita tentukan A itu sama dengan C sin theta gitu ya. C sin theta. Sama dengan C-nya 20 dikali sin theta 3/5. Berarti 12, panjangnya 12 ya. Si B itu adalah C cos theta. C-nya 20, cos theta-nya itu adalah 4/5, sehingga B sama dengan 16 panjangnya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Menguraikan vektor gaya sekarang. Misalkan ada gaya F sama dengan 10 Newton nih. Mempunyai sudut theta terhadap garis horizontal. Sehingga kita bisa menguraikan vektor gaya ini sebagai Fx dan Fy. Nah, di sini Fx sebagai sisi samping, betul ya? Fx adalah sisi samping sudut ya, samping sudut. Berarti Fx sama dengan, kalau misalkan tatanya 3/4, berarti sin tetanya 3/5 ya. Fx sama dengan F cos theta, sama dengan 10 kali 4/5. Fy sama dengan F sin theta, sama dengan 10 dikali 3/5, sama dengan 6. Ini jangan heran kalau misalkan posisi Fy-nya ada di sini. Kalau misalkan saya pindahkan ke sini juga sama. Panjang si Fy ini tidak berubah kan? Oke, bisa menguraikan gaya ini? Ada pertanyaan dulu, silakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke soal yang lain. Nah, kalau misalkan seperti ini, terus diketahui tan tetanya 5/12, Fx sama Fy-nya berapa? Fx sama dengan F sin theta, betul ya? Fy sama dengan F cos theta. Kenapa Fx sekarang jadi F sin? Karena Fx merupakan sisi depan dari theta, depan sudut kan ya. Sedangkan Fy adalah samping sudut, jadi F cos. Nah, sekarang kita harus tahu ini segitiga istimewa juga. 3, 12, 13. Kalau nggak percaya boleh pakai Pitagoras, bahwa akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat itu adalah 13. Jadi, kalau misalkan tan theta 5/12, sin theta sama dengan 5/13, oke ya. Cos theta sama dengan 12/13. Sehingga Fx sama dengan F-nya 130 dikali sin theta 5/13 sama dengan 50 Newton. Fy sama dengan F cos 130 dikali cosnya 12/13 sama dengan 120 ya, 120 Newton. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Bisa, Pak. Coba kalau misalkan seperti ini, tetanya ada di sini. Tan tetanya 4/3. Kalau tan teta 4/3 berarti sin tetanya berapa? Sin teta sama dengan 4/5. 4/5. Dan cos teta sama dengan 3/5. 3/5. Oke. Sekarang F1 sama dengan apa? F cos atau F sin? Perhatikan tetanya nih. Tetanya di sini.
F1 depan atau samping? In, Pak. Kenapa? Dep- Gimana? F1 F cos atau F sin? F1 adalah depan sudut kan ya. Jadi F1 adalah F sin. Sama dengan 20 dikali 4/5. Sama dengan 16 Newton. Kalau F2 sama dengan F cos theta sama dengan 20 dikali 3/5 sama dengan 12 Newton. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi Pak, kalau F sin itu pokoknya yang di depan sudutnya aja ya Pak? Betul, yang depan sudutnya itu adalah F sin. F cos yang Oke, Pak. sampingnya. Ini karena kalau misalkan saya pindahkan ke sini jadi samping kan? Ini F2 juga nih. Nah, ini F2 kan? Jadi Oh samping. iya Pak. Ya. Panjangnya sama. Oke, kalau misalkan ini tannya 24/7, berarti Fx sudah tahu ya, F sin theta dan Fy adalah F cos theta. Nah, sekarang tannya yang jadi masalah. Tan theta sama dengan 24/7. Berarti ini adalah segitiga 24 theta 24/7 gitu ya. Berarti kita harus cari sisi miringnya dulu. Sisi miringnya adalah 25. 25 ya. Ya, istimewa juga kan ya ini ya. Berarti ini sin theta bisa langsung kita tentukan sin theta berapa? 24/25. Oke ya. 24/25. Cos theta 7/25. 7/25. Sip. Berarti ini Fx sama dengan F sin theta. Fx sama dengan F sin theta berarti 50 dikali 24/25. Sepertinya saya kebalik nih. Ada kesalahan nggak? Dengan perumusan saya Yang ada kesalahan FX nggak? harusnya cos ya Pak? Betul. Iya, Yang Pak, F cos harusnya harusnya, F cos ini. Jadi ini Fx sama dengan F cos theta sama dengan 50 dikali 7/25 sama dengan 14 Newton. Fy sama dengan F sin sama dengan 50 dikali 24/25 sama dengan 48 Newton. Sip, sepertinya teman-teman sudah bisa mengikuti. Kita lanjutkan ke gaya normal sekarang. Dan penerapan dari trigonometri tadi ya. Jadi misalkan ada gayanya ke sini nih. Gayanya F sama dengan 50 Newton. Arahnya membuat sudut theta dengan garis horizontal. Oke. Berarti gaya yang paling gaya normal itu sama kayak dia diangkat oleh F sin atau F cos. Oleh F sin. Betul? Tan tetanya 3/4. Berarti cos tetanya sama dengan sin tetanya sama dengan Sin 3/5. theta 3/5. 3/5. Tetanya sama dengan 4/5. 4/5. 4/5. Di sini ada gaya berat W ya, 100 Newton. Di sini ada Fx, di sini ada Fy. Nah, yang paling gaya normal itu adalah Fy-nya, betul nggak? Gaya normal arahnya ke atas, sehingga Fy sama dengan F sin. Sama dengan 50 dikali 3/5, sama dengan 30 Newton. Nah, perhatikan di sini. Karena dia tidak bergerak ke atas atau ke bawah, berarti sigma Fy sama 0 dong ya.
Nah, sigma Fy sama dengan 0, berarti ini Fy yang ini ditambah normal N dikurangi beratnya 100 Newton sama dengan 0. Jadi 30 ditambah N min 100 sama dengan 0, sehingga N-nya adalah 70. Bisa dipahami teman-teman? Sama kayak ke atas 30 kan, ke bawah 100. Berarti dia hanya ditekan dengan gaya 70 Newton. Oh, berarti normalnya juga 70 Newton. Oke? Nah, sekarang F-nya 100. Dia arah F-nya itu membentuk sudut theta dengan garis vertikal. Tan theta sama 4/5, 4/3, sorry. Normalnya berapa? Di sini berarti sin theta sama dengan 4/5, cos theta sama dengan 3/5. Oke, silakan. Normalnya berapa? $260, Pak. 260. Oke, saya coba uraikan dulu ya. Ini garis yang ke bawah kita sebut Fx, oke ya. Fy aja. Ini adalah Fx, ini adalah Fy. Jadi yang mempengaruhi seakan-akan benda ini ditekan oleh Fy, oke, yang arahnya ke bawah. Di sini punya W yang besarnya 200 Newton. Berarti 200 Newton ditambah Fy. Fy-nya berapa? Kita hitung. Fy sama dengan F cos theta sama dengan F-nya 100, cos theta-nya itu adalah 3/5, jadi 60 Newton. Oke, good job. Jawabannya normalnya adalah, jadi normal sama dengan W ditambah Fy, ya kan? Sama dengan 100 ditambah Fy-nya tadi 60. Bukannya 200, Pak? 200 ya? Iya, W-nya 200. Sama dengan 260 Newton. Oke, kejap. Nah, kalau gini gimana? Tentukan gaya normalnya. Kalau misalkan diketahui G-nya adalah G. N-nya berapa? Pakai variabel. Oke, silakan. Pak, kalau salah nggak apa-apa ya, Pak? Apa Pak, sok? Saya tulis. Yang F1-nya F cos theta, yang F2-nya F sin theta. Ditambahin atau dikurangi? Tambah, soalnya Tambah. sama-sama ke bawah. F1 sin theta. F2 apa? F1-nya bukan cos, Pak. Oh, tadi kok saya dengar Balik, salah balik. dengar berarti ya. F1 cos. Iya, ditambah F2 F1 sin. cos ditambah F2 sin theta. F2 sin alpha dong ya kalau misalkan ini Sin alpha. alpha, ya. Terus ditambah Terus, W gitu. Iya, M-nya dikali G dulu. Ditambah Iya, MG. Iya, MG. Itu normalnya gitu ya. Iya. Oke. Gimana yang lain?
ini F1, tetanya sebelah sini. Berarti gaya yang menekan itu adalah ini kan? Yang menekan langsung. Bapak kalau aku sin dua-duanya, Pak. Iya. Kalau yang ini F1 gaya yang menekan sin langsung theta. sin. Iya sih dua-duanya. Iya, Pak. Sin dua-duanya, Pak. Iya, betul, sin dua-duanya. Jadi N sama dengan F1 sin theta ditambah F2 sin alpha ditambah M MG. dikali G. Bisa dipahami, teman-teman, untuk Bisa, menentukan Pak. norma ini? Bisa, Pak. Ya. Oke. Nah, ini silakan screenshot ya untuk latihan teman-teman. Sama kayak tadi soalnya, hitunglah gaya normal pada soal berikut. Kalau misalkan ini gaya normalnya sama dengan 30, sudah bisa terlihat ya tanpa dikerjakan juga. Oke. Sudah Bentar, di Pak, belum, screenshot? Pak. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang gaya gesek. Jadi seperti gaya normal, gaya gesek juga termasuk gaya kontak. Arah gaya gesek sejajar bidang sentuh dan cenderung berlawanan dengan arah gerak relatif benda satu terhadap benda lainnya. Ada dua macam gaya gesekan, yaitu gaya gesekan statis dan gaya kinetis. Dan gaya gesek kinetis ya. Gaya gesek statis cenderung untuk mempertahankan keadaan diam benda ketika resultan gaya yang dikerjakan pada benda yang diam. Ya, ketika resultan gaya yang dikerjakan pada benda itu diam. Berarti gaya gesek kinetis cenderung untuk mempertahankan keadaan bergerak dari benda yang sedang bergerak. Jadi dia tetap mempertahankan keadaannya kalau misalkan lagi bergerak, untuk mempertahankan benda itu terus bergerak. Jadi secara simpelnya gaya gesek kinetis itu mempengaruhi gaya gesek ketika benda sedang bergerak. Kalau gaya gesek statis itu adalah gaya gesek ketika dia diam. Kayak untuk lebih memahaminya, perhatikan persamaan matematika seperti ini ya. Di sini gaya gesek statis itu kurang dari atau sama dengan mu s dikali normalnya. Fs max sama dengan mu s dikali normalnya. Fk sama dengan mu k dikali normalnya. Di sini Fs max itu lebih besar daripada Fk dan mu s itu lebih besar daripada mu k. Oke, perhatikan di sini ada benda 2 dan benda 1. Benda 2 didorong dengan gaya F sehingga menimbulkan gaya gesek F21. F21 itu F-nya kecil ya simbolnya. Gaya gesek yang dialami oleh benda 2 yang diakibatkan oleh gesekan dengan benda 1 ya. Sedangkan F12 gaya gesek yang dialami oleh benda 1 yang diakibatkan oleh adanya benda 2. Oke, perhatikan seperti ini. Ini ada benda 3 kg nih, didorong oleh F. Sebuah benda bermasa 3 kg ditarik oleh gaya F jika diketahui koefisien gesek statis mu S sama dengan 0,5 dan koefisien gesek kinetis sama dengan mu K sama dengan 0,25, maka tentukan besar gaya gesek dan percepatan benda ketika yang A, F-nya adalah 10 Newton. Oke, pertama-tama kita tentukan yang A dulu ya. Kalau F-nya 10 Newton, F sama dengan 10 Newton. Sebelum itu kita tentukan dulu Fs max dulu. Fs max sama dengan apa? Mu S dikali normalnya. Di sini ada gaya berat berapa? 30 Newton ya. Normalnya berapa? N sama dengan 30? 30. Juga. Ya, 30 Newton juga ya. Berarti Fs max sama dengan mu S 0,25 dikali mu S itu bukan 0,25 tapi 0,5 ya. (0,5) dikali 30
sama dengan 15 Newton. Oke. Fx max juga disebut batas ambang. Jadi dia akan bergerak ketika gaya diberikan lebih besar atau sama dengan 15 Newton. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Ya, batas ambang. Karena gaya ini tidak memenuhi batas ambang, gitu, berarti dia tidak bergerak, kesimpulannya. Bisa dipahami? Sehingga besar gaya geseknya berapa? Fs sama dengan 10 Newton juga. Jadi ke kanan 10 Newton, ke kiri 10 Newton. Fs sama 10 Newton. Terus percepatannya berapa? A-nya sama dengan 0. Jawabannya itu untuk yang A. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Bapak maaf mau nanya. Ya, Itu kan 30 tuh gagal 3 kali 10 kan, massa kali gravitasi. betul. Terus si Fx max tuh pakai mu s. Kapan pakai mu s, kapan mu k, Pak? Belum ngeh di situ. Ketika benda itu diam, jadi mu s dulu kita tentukan ya. Dia untuk menentukan dia bergerak atau tidak, kita tentukan Fs max dulu. Fs max sama dengan mu s dikali n. 15 Newton dapatnya. Dan ini adalah batas ambang. Kalau misalkan gayanya melebihi ini, berarti dia bergerak. Kalau kurang dari ini, berarti dia diam. Oke, kita coba yang B ya. Ketika yang B, F-nya sama dengan 15 Newton. Fs max-nya akan tetap seperti ini ya, 15 Newton Fs max-nya. Jadi dia tepat akan bergerak. Akan bergerak berarti belum bergerak ya. Berarti gaya geseknya, saya tulisnya gini ya tuh ya, supaya teman-teman bisa memahaminya. F gesek sama dengan Fs sama dengan 10 Newton. Oke. Di sini F geseknya adalah F gesek sama dengan Fs juga. Fs max di sini tepatnya sama dengan 15 Newton. Oke. Sekarang kalau misalkan gayanya 20 Newton gimana? F-nya sama dengan 20 Newton. Dia udah melebihi batas ambang ya. Udah melebihi 15 Newton nih. Berarti dia bergerak. Kesimpulannya dia bergerak. Cuman gaya geseknya berapa? Nah, sekarang gaya gesek yang digunakan barulah Fk sama dengan mu k dikalikan n sama dengan 0,25 dikali 30 sama dengan 7,5. Seperti itu. Jadi gaya geseknya 7,5 Newton. Pak, bedanya gesek statis sama gesek kinetis apa, Pak? Kapan dipakainya gitu, Pak? Gaya gesek kinetis statis itu ketika bendanya diam, gaya gesek kinetis ketika dia bergerak. Seperti itu. Tapi kan kita nggak bisa menentukan dia lagi diam atau lagi bergerak kan gitu ya. Nah, untuk menentukannya ada yang disebut batas ambang. Ketika ini 15 Newton, batas ambangnya itu adalah Fs max. Fs max itu adalah batas ambang. Kalau misalkan Fs max 15 Newton, berarti kalau didorong dengan 10 Newton, dia tidak akan bergerak. Bisa dipahami kira-kira? Kalau didorongnya dengan 20 Newton, berarti dia bergerak. Kalau sudah bergerak, kita nggak pakai Fs max lagi. Kita pakainya Fk kalau sudah bergerak. Fs max itu hanya menentukan dia bergerak atau tidak. Gitu. Oh iya Pak, ngerti Pak. Makasih Semuanya Pak. ya. Pak mau nanya. Oke, silahkan. Jadi nyari Fs max sekali aja, Pak. Sekali aja. Di awal pakai yang F pertama. Oh, oke Pak. Sekali aja. Itu nggak akan berubah-ubah. Fs max itu sama dengan mu s kali n. Pasti nggak akan berubah-ubah. Cuman Fs itu bisa berubah-ubah. Tergantung gaya yang diberikan kan. Kalau misalkan dalam A sama B, Fs-nya adalah beda ya. Di sini Fs-nya 15, di sini Fs-nya 10. Tapi Fs max itu tidak akan berubah 15 terus. Gaya gesek statis itu ketika gaya diam, ketika bendanya diam.
Oke, kita lanjutkan ke gaya tegangan tali. Tegangan tali adalah gaya tegang yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang sebagai reaksi dari gaya luar yang bekerja pada tali. Jadi gaya tegangan tali selalu menarik benda dan tidak pernah mendorong benda. Oke, itu sifatnya ya. Tidak pernah mendorong benda. Untuk dinamika partikel, jika tali dianggap ringan, maka gaya tegang tali pada kedua ujung tali untuk tali yang sama dianggap sama besar. Misalnya kayak gini. Ini ada benda 1, 2, 3 terhubung oleh tali yang berbeda ya. 1 dan 2 itu talinya hijau, 2 dan 3 talinya warna merah nih. Di sini ada gaya tegangan T1. Di sini ada gaya tegangan T2. T1 itu adalah gaya tegangan tali yang menarik benda 1. Sedangkan T2 itu adalah tegangan tali yang menarik benda 2. Nah, katanya kalau misalkan itu terdapat pada tali yang sama, berarti tegangannya sama, berarti T1 sama dengan T2. Begitu pula dengan tali yang merah ini. Ini ada T3, ini ada T4. Sehingga T3 sama dengan T4. Karena berada pada tali yang sama. Contoh. Tentukan besar tegangan pada setiap talinya. Oke. Di sini 1 kg, 3 kg, 2 kg. Kayak tadi ya. Yang pertama dilakukan adalah menentukan percepatannya dulu. F sama dengan M total dikali A kan. Berarti A sama dengan F per M total. Jadi A sama dengan 4 meter per second kuadrat. Oke ya. Sampai sini. Ini yang tadi teman-teman jawab nih. Artinya apa? Setiap benda yang ada di sini memiliki percepatan yang sama, yaitu 4. Si benda 1 juga memiliki dipercepat 4 meter per second kuadrat, benda 3 juga sama, benda 2 juga sama. Sekarang kita tinjau benda 1, dia bergerak dengan percepatan 4 meter per second kuadrat kan ya. F sama dengan, nah di sini F-nya sama dengan M1 kali A. Gaya yang mendorong benda 1 kg itu sebetulnya adalah T1. Berarti T1 sama dengan massa 1 dikali percepatannya, sama dengan 1 kali 4. Berarti T1 sama dengan 4 Newton. Seperti itu. Nah, sekarang tinjau benda 3. Kalau benda 3 ditarik ke kanan oleh T2, ditarik ke kiri oleh T1. Sehingga sigma F sama dengan M2 kali A. T2 dikurangi T1 sama dengan M2 kali A. Berarti T2 sama dengan M2 kali A ditambah T1. Berarti T2 sama dengan 3 dikali 4 tambah 4 sama dengan 16 Newton. Bisa dipahami kira-kira, teman-teman? Bingung kenapa dijumlah, Pak. Soalnya kan beda arah. Yang satu kanan, satu kiri. Bingung. Bingung apanya? Bingung kenapa dijumlah 12 tambah 4. Soalnya kan beda arah. T2 kanan, T1 kiri. 12 tambah 4. Oh ya. Ini kan beda arah. Ini dikurang nih. T2 min T1. Karena ini pindah ruas nih. Ke sini jadi tambah T1. Oh, oke Pak. Makasih. Ini T2 dikurangi T1 kan ya. Kita coba perhatikan di sini ya. Di sini percepatannya berapa? A sama dengan 19 kurangi 3 dibagi 16 per 12. Sama dengan 4 per 3, Pak. per 3. Oke, itu adalah percepatannya. Nah, sekarang tinjau si massa yang 7 kg nih. Si 7 kg ini ditarik oleh gaya 3 Newton ke kiri ya. Ditarik oleh gaya T. Kita sebut T1 ya. Ini T1. Nah, logonya gitu T1. Ini T2. Jadi T1 itu narik 7 kg ke kanan dan narik 3 kg ke kiri gitu ya. T2 juga sama. Narik kilogram ke kanan, narik benda yang 2 kg ke kiri. Di sini sigma F-nya adalah 3 Newton dikurangi T1. T1 dikurangi 3 Newton. Kenapa jadi dibalik? Karena kita udah tahu dia bergerak ke kanan ya. Karena si massa gaya ini lebih besar daripada ini, berarti dia pasti bergerak ke kanan. Kalau bergerak ke kanan pasti T1 lebih besar. Dikurangi 3 sama dengan massanya 7 kg dikali percepatannya. Gitu.
Berarti T1 sama dengan 7 dikali 4/3 ditambah 3. Oke? Sama dengan 28/3 ditambah 9/3. Sama dengan 37/3. Itu T1. Gimana? Untuk menentukan T1 aja dulu lah. Ada masalah? Pak, kalau Ya. kalau gaya tarik ke kirinya lebih gede gimana? Kalau gaya ke kirinya lebih gede, Misalnya 19 yang ke kiri, 3-nya yang ke kanan. ya berarti 19 dikurangi T1. Jadi T1-nya tetap plus 3 atau min 3? Kalau T1 itu pasti berlawanan dengan gaya ini gitu kan. Pasti menarik, pasti dikurangi gitu. Ya, kita contoh yang tinjau benda 2 ya. Benda 2 itu lebih besar tuh. Ini benda 2 itu yang 2 kg nih. 2 kg. Ditarik ke kanan 19 Newton, oke? Tarik ke kiri oleh T2. Berarti di sini 19 dikurangi T2 sama dengan 2 dikali percepatannya. Massa dikali percepatannya. Gimana? 19 kurangi T2 sama dengan 2 kali A. 2 kali percepatannya. Berarti di sini T2 sama dengan 19 dikurangi T2 sama dengan 2 kali 4/3 sama dengan 8/3. Nah, berarti T2 sama dengan, saya tulis lagi ya, 19 min T2 sama dengan 8/3. Berarti di sini T2 sama dengan pindah ruas, ini pindah ruas, jadi sama dengan 19 kurangi 8/3, oke ya. Sama dengan 19 kali 3, 57/3. Dikurangi 8/3. Sama dengan, sama menyebutkan ini, 57 kurangi 8 itu 49 ya. Per 3. Itu T2 49/3. Sekarang kita buktikan apakah benar T1 itu 37/3 dan T2 itu 49/3. Sekarang kita tinjau benda yang 3 kg. Benda 3 kg itu ditarik ke kanan oleh T2 dan ditarik ke kiri oleh T1. Ini benda 3 kg ya. Ditarik ke kanan oleh T2, tarik ke kiri oleh T1. Arah bergeraknya kemana? Ke kanan. Berarti T2 dikurangi T1. Sama dengan 3 dikali A. Kita buktikan apakah benar? T2 dikurangi T1 itu sama dengan 3 kali A. T2 itu adalah 49/3. T1 itu adalah 37/3. Kalau dikurangi jadi 12/3 ya. 12/3 itu 4. Ini 4. T2 49 dikurangi 37 itu 12 ya. 12/3. 12/3. Ya, 4 betul. 12/3 itu 4. 3 kali A itu 4/3. Coret 4 juga sama. Tuh, terbukti ya. Nah. Gimana? Tentang tegangan tali ini gimana nih? Masih bingung arahnya sepertinya ya? Kayaknya mah arahnya tinggal tergantung arah awalnya aja gak sih Pak? Atau enggak Pak? Arah awalnya. Kalau tegangan tali itu pasti kedua arah. Pasti seperti ini logonya nih. Ke kanan dan ke kiri. Itu adalah tegangan tali. T. Jadi bagi si 1 kg dia ke kanan, bagi 3 kg dia ke kiri. Gitu. Arahnya seperti itu. Tegangan tali. Demikian juga dengan tali yang kedua ini. Tali yang kedua juga arahnya ke sini, ke sini. Ini T1 ya, misalkan ya. T2. Nah, bagi 3 kg, T2 itu ke kanan. Bagi si 2 kg, itu T2 itu ke kiri. Jadi kayak
kayak ada yang menghambat 2 kg untuk bergerak ketika ditarik oleh gaya 24 Newton nih. Ketika kayak ada yang menarik gitu. Itu T2, yang menariknya T2. Seperti itu. Oke, kita ke materi selanjutnya dulu aja ya. Next one. Sekarang ke bidang miring nih. Perhatikan di sini ada benda yang masanya 2 kg sedang meluncur pada bidang miring. Di sini ada gaya berat W, ada gaya F1 dan ada F2. Di sini theta. Oke, perhatikan tetanya. Kalau ini theta, berarti ini adalah sama dengan ini. Oke ya? Bisa dipahami? Sudut antara W dan F1 sama dengan sudut antara W dan F1 sama dengan sudut ini. Sama-sama berapa? Kalau ini 90, berarti ini adalah 90 min theta, oke ya. Ini berarti sama ya, 90 min theta juga. Nah, sekarang si sudut ini F2 dan F1 itu membentuk 90. Berarti si ini itu adalah 90 dikurangi 90 min theta gitu ya. Sama dengan theta juga. Berarti ini theta gitu. Nah, kalau tan theta 4/3 masanya 2 kg, berarti F1 sama dengan W sin. Karena itu adalah W, F1 adalah W sin. Theta sama dengan, karena tan theta itu 4/3, jadi sin theta adalah 4/5. W sin theta berarti 20 dikali, karena W-nya 20 ya, 4/5 sama dengan 16 Newton. F2 sama dengan W cos theta. Sama dengan 20 kali 3/5 sama dengan 12 Newton. Nah, di sini ini koordinat X-nya saya anggap yang sejajar dengan bidang miring ya. Ini X, ini Y. Jadi yang sejajar dengan bidang miring, Fx sama dengan M kali A. F1 yang sejajar dengan bidang miring itu adalah F1. F1 sama dengan M kali A. Maka F1 itu kan tadi 16 ya. 16 sama dengan 2 kali A. Berarti A-nya 8. Percepatannya 8. Dan sekarang yang tegak lurus dengan bidang miring itu adalah FY. FY sama dengan 0 karena dia tidak bergerak pada ke atas ataupun ke bawah kan. Jadi FY sama 0. Berarti gaya normalnya sama dengan gaya tekan ke bawah, yaitu yang menekan ke bawah itu adalah F2. F2 sama dengan 12 Newton. Berarti gaya normalnya adalah 12 Newton. Sampai sini oke? Okay? Ini tegak lurus ya. Ini X, ini Y. Oke, ada soal seperti ini. Sebuah benda meluncur pada bidang miring kasar dengan koefisien gesek kinetis FK. Kalau meluncur berarti kita menggunakan gaya gesek kinetis ya. Karena dia udah tahu bergerak kan. Kalau diam berarti statis. Tentukan gaya normal, gaya gesek, dan percepatan yang dialami oleh benda dengan menggunakan variabel M, G, mu, K, dan theta. Perhatikan di sini. Yang pertama kita tentukan adalah W-nya. Ini W ke bawah. Sama dengan M kali G kan. Terus di sini, berarti di sini adalah ada W sin theta. Oke ya. Di sini ada W cos theta. Terus ada gaya normal ke atas. Dan ada gaya gesek. F ges. F ges. Sama pakai kayak gini ya. Sigma Fx sama dengan Fy dulu. Sigma Fy
sama dengan 0. Berarti N dikurangi W cos theta sama dengan 0. Berarti N itu sama dengan W cos, oke ya. Berikutnya, sigma fx sama dengan M kali A. Sigma fx itu yang ke kanan W sin, yang ke kiri F gesek ya. Sedangkan F gesek itu sendiri definisinya apa? N dikali mu K, oke ya. N kali mu K. N-nya adalah W cos. Oh, berarti W cos theta dikali mu K. Sehingga fx sama dengan W sin dikurangi F gesek. Sama dengan M dikali A. W sin theta. F gesek itu apa? W cos theta mu K. W cos theta mu K. Sama dengan M kali A. Berarti A sama dengan W sin theta dikurangi W cos theta mu K dibagi M. Bisa dipahami, teman-teman? Karena W itu M kali G, berarti ini W-nya ada M kali G ya, tinggal G doang. Ini juga M kali G, tinggal G doang karena dibagi M. Sehingga A sama dengan, kita bisa simplifikasi, A-nya sama dengan sin theta dikurangi cos theta mu K dikali G. Ya udah, dikali G aja. Seperti itu. M-nya ayo coret. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, itu yang sigma fx-nya selalu W sin theta dikurangi F gesek. W sin theta kali F dikurangi F gesek. Oh ya, karena dia meluncur ke bawah kan? Sudah diketahui di soalnya dia meluncur ke bawah. Kalau meluncur ke bawah pasti gaya yang W sin lebih besar daripada F gesek kan? Pasti seperti itu. W sin theta dikurangi F gesek. Jadi selalu seperti itu. Tidak mungkin F gesek dikurangi W sin theta. Kenapa? Karena F gesek tidak mungkin membuat si benda bergerak. Dia hanya menghambat. Sifat gesekan itu seperti itu. Nah, saya harap teman-teman udah terbiasa ya dengan merumuskan sesuatu variabel dengan variabel lagi gitu, bukan dengan angka. Karena di soal-soal olimpiade kebanyakan pakai variabel gitu, nggak pakai angka. Kalau soal fisika itu, kalau mengikuti yang tahun 2020, itu hanya 8 soal dan itu adalah isian esai ya. Nah, di tahapan-tahapan seperti ini dinilai. Tapi kalau misalkan yang kita ikuti yang 2021, itu isian singkat. Itu PG. Bukan PG ya, isian singkat. Jadi jawabnya misalkan 4,1, 4,2 kayak gitu. Jawabannya. Oke ya. Sudah bisa dipahami yang ini? Nah, sekarang ada bendanya seperti ini nih. Ada bidang miring, di sini ada dua benda. Di sini ada W2, di sini ada F1. Tan tetanya 4/3. M1-nya sama dengan M2 sama dengan 5 kg. F1 sama dengan W1 sin theta, oke ya. Sama dengan 50 kali 4/5 sama dengan 40. Nah, sigma F berarti dia kayak ditarik ke kanan sebesar F1, ditarik ke kiri sebesar W2 gitu ya. Berarti 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Itu sama dengan M total dikali percepatannya. Jadi percepatannya itu adalah 50 kurangi 40 dibagi 10. Sama dengan 1. Bisa dipahami sampai sini?
Kalau misalkan seperti ini pakai variabel coba. Tentukan A-nya. Silakan. Ini W1 sin theta lebih besar daripada W2 ya. Berarti dia gerakannya ke sini. Nah, berarti sigma F-nya si F1 dikurangi W2. Oke. Silakan. Dapat Alkindi? Yasmin? A-nya Aku berapa? masih bingung di yang kirinya, Pak. Aku bingung F2 min F1-nya. Masih bingung. Oke kan si W2 min F1 ngerti nggak? Aku bingung di situnya. Oh ya. Di sini. Iya, Pak. Oke. Karena F1 itu 40 kan? W2 50. Ya kan? Lebih besar mana? Lebih besar 50 kan? Berarti dia bergerak ke sini kan? Kalau dia bergerak ke sini berarti 50 dikurangi 40. Yang lebih besar dikurangi lebih kecil gitu aja. Karena ini makanya saya kasih tahu nih, W1 lebih besar daripada W2. W1 sin theta berarti dia arahnya geraknya ke sini. Berarti sigma F sama dengan apa? Jadi W1. M1. Ya. Melody. Ini jadi W1. W1. Nah, mending bareng-bareng. Satu silakan sin Desmet. W1 theta sin theta Nah, sin theta Kurang dikurang dikurang W2. W2. M2G G. atau W2 W kan udah per W2 itu M kali G. Udah pakai G ya. M2 kali G. ya Kedua Terus sama dibagi dibagi. bagi M1 plus M2. M2 Oke. M total. Betul. Jadi A-nya sama dengan kita uraikan ya, kalau enggak jangan pakai W karena W-nya tidak diketahui di sini. Jadi M1 M2 aja. M1 M1G. sin theta Sin theta. min M2 M2. dikali G, oke ya. Sama-sama Ya. dua-duanya dikali G kan? Iya, Pak. Ya. Per M1 tambah Ya. M2. Bisa dipahami kira-kira sampai sini? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, sekarang seperti ini. Oh, itu tadi jawabannya, Pak. Ya itu jawabannya udah. A-nya Segitu, seperti itu. segitu Pak. Oh, oke. Udah, itu jawabannya. Oke, sekarang tentukan A dan tentukan dengan tali. A-nya dulu. Silakan, kayak barusan. Cuma bedanya ini tidak W2 kan? Ini ke sini bukan W2. Ini juga ke sini. Saya kasih keterangan bahwa W1 sin theta lebih besar daripada W2 sin alpha. Berarti arahnya dia ke sini. Oke ya. Muternya ke sini. Talinya. Jadi A-nya gimana? M1 sin theta min M2 sin theta kali G per M1 plus M2 bukan, Pak? M1 sin theta dikurangi M2 sin theta dikali M2 G. sin alpha dong ya. Iya, sin alpha Nah, ini apa nih? Dikali G kali G
per. M1 plus M1 plus M2. Oke, sip. Jadi ini adalah A-nya ya. Sekarang T-nya. Bisa T-nya? Tegangan talinya. Jadi ini ada tegangan tali di sini nih. Kita sebut T ya. Ini juga sama, ada tegangan tali ke sini. Ini T juga. Oke, kita tinjau M1 ya. Ini M1 itu ditarik ke sini oleh F1 ya. Oleh W1 sin theta, sip. Ke sini ditarik oleh T. Dia arahnya geraknya kemana? Ke W1 sin theta. Berarti W1 sin theta lebih besar dong daripada T. Berarti sigma F sama dengan M kali A kan. Berarti sigma F itu adalah W1 sin theta dikurangi T sama dengan M kali A. Sampai sini oke. Terus Oke, T Pak. sama, kenapa? T sama Enggak, Pak, dengan, lanjut. gimana Jasmine, sok? Saya mau dengar dulu. Enggak, itu Nadira, Pak. Aku diam. Oh, Nadira gimana Nadira? Enggak, Pak. Tadi cuma bilang oke dia, Pak. Oke, ya sip. T sama dengan W1 sin theta dikurangi M kali A. Oke? Sampai sini? M1 kali A ya. Ini M1, ini M1, ini M1. Berarti T-nya sama dengan ini ya. T-nya sama dengan W1. W1 itu adalah M1 kali G. Min M1 kali A. Nah, A-nya adalah ini. Yang udah didefinisikan tadi. Berarti T-nya sama dengan M1G sin theta dikurangi M1 dikali ini semua. M1G M1 sin theta min M2 sin theta per M1 tambah M2. Nah, kayak gitu. Itu adalah nilai T-nya. Kalau misalkan mau disimplifikasi lagi, berarti kan di sini kita untuk menyamakan, untuk mengurangi dari pecahan, kita harus menyamakan penyebut ya. Berarti si M1G sin theta kita kita kalikan dengan M1 plus M2. Berarti T sama dengan M1G-nya kita keluarin dua-duanya. M1G dikali sin theta. Sin theta-nya saya kalikan dengan M1 plus M2. Berarti sin theta kali M1 ditambah sin theta kali M2 dikurangi M1 sin theta ditambah M2 sin theta per M1 tambah M2. T sama dengan ini bisa dicoret nih, ini sama ini. Ini tambah ini jadi M2, 2M2 ya. M1G dikali 2M2 sin theta per M1 tambah M2. Itu adalah T-nya. Kalau mau lebih rapi jadi 2M1 M2 G sin theta ya. 2M1 M2 G sin theta per M1 tambah M2. Pakai faktoran. Oke, silakan. Ada pertanyaan sampai sini?
Baik, kalau tidak ada kita masuk ke soal olimpiadenya ya. Soal SP 2007. Nah, ketika kemarin kita belajar tentang gerak, jadi jangan dilupakan ya, bukan berarti kita masuk dinamika partikel itu tidak akan membahas gerak lagi. Justru bakal saling berkaitan, karena di olimpiade itu tidak mungkin hanya dalam satu soal, tidak mungkin hanya menggunakan satu konsep, tidak mungkin. Itu minimal 2 konsep atau 3 konsep. Jadi di sini butuh, kayak soal ini, butuh konsep tentang dinamika, juga kinematika, tentang gaya, dan juga tentang gerak juga. Perhatikan, di sini sebuah batu beratnya W dilemparkan vertikal ke atas di udara dari lantai dengan kecepatan awal itu V0. Jika ada gaya konstan F akibat gesekan atau hambatan udara selama melayang dan asumsikan percepatan gravitasi bumi itu adalah G konstan, maka tentukan tinggi maksimum yang dicapai. Nah, selalu nyatakan dalam variabel nih, makanya saya tekankan ke teman-teman supaya mahir ya untuk manipulasi variabel, manipulasi aljabarnya harus sudah mahir. Terus yang kedua tanya laju batu saat menyentuh lantai kembali, nyatakan dalam V0, F, dan W. Oke, perhatikan. Nah, jadi seperti ini. Ini batu dilempar dengan kecepatan V0. Dia dipengaruhi oleh 2 gaya, yaitu gaya berat dia itu sendiri dengan gesekan udara. Berarti sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Sigma F di sini yang bekerja adalah ada 2 gaya. Ada 2 gaya, yaitu gaya gesek ditambah gaya berat. Sama dengan M kali A. Oke ya. Sehingga A sama dengan F plus W per M. Sip, sampai sini. Lanjut. G-nya kita keluarkan, sehingga ini jadi F per G, F per MG gitu ya. Ini F per M ditambah W per M gitu ya. Sama dengan F per M dikali G per G gitu ya. Plus G doang. Sama dengan ini M kali G itu adalah W. Jadi F per W ditambah 1 dikali G. Seperti ini. Tinggi maksimum yang dicapai adalah kita menggunakan rumus H sama dengan V0 T min setengah AT kuadrat. Di mana T-nya adalah V0 per A. Dari mana V0 per A? Karena V itu sama dengan V0 tambah AT kan gitu ya. Dalam hal ini A-nya adalah min G. A-nya min G. Sehingga V-nya 0. Pada ketinggian maksimum V-nya 0. Tinggal V0 min GT. Berarti T-nya sama dengan V0 per G. Ya, ini A-nya nanti diganti sama G. Berarti H max diperoleh pada saat T ini ya, V0 per G ini. Sehingga kita peroleh dari H sama dengan V0 T min setengah AT kuadrat. H max itu sama dengan V0 dikali T-nya adalah V0 per G. Terus dikurangi setengah, A-nya adalah G ya. G T kuadrat. T kuadrat adalah V0 per G kuadrat. Sehingga H max diperoleh V0 kuadrat. Oh ya, sorry. Yang A di sini bukan A, tapi bukan G, tapi A ya. A saja. A-nya pakai yang tadi persamaan di atas. Ini V0 kuadrat per G, maksudnya V0 kuadrat per G dikurangi setengah dari A dikali V0 kuadrat per G kuadrat. V0 sama-sama V0 kuadrat kita faktorkan ke atas. A-nya saya ganti dengan yang ini. A-nya sama dengan
F per W tambah 1 kali G. Sehingga V0 kuadrat dikeluarin, jadi ini tinggal 1 per G dikurangi A-nya adalah F per W tambah 1 dikali G. G-nya coret ya, sehingga ini per G doang. Per 2G ya. Seperti itu. V0 kuadratnya mana? Ini V0 kuadratnya. Oh, udah ke depan ini kan V0 kuadratnya. Kita langsung ini pakai 2 per 2 aja ya. Ini 2. Supaya sama. 2G-nya bisa keluar. Jadi V0 kuadrat per 2G. Ini 2 dikurangi F per W tambah 1. Berarti sama 2 kurangi 1. Itu 1 ya. Jadi F per W tambah 1. F per W tambah 1. Nah, ada yang salah ya. V kuadrat. Maksudnya V0 per 2G dikali A kan? Oh iya. Masalahnya di sini. Masalahnya ini nggak pakai G. Pakai A aja ya, dikurangi A. Ini kurangi A ya. Jadi ganti kemana-mana. Di semuanya rubah nih gara-gara misal. Min AT kan, V sama dengan V0 min AT. Jadi 0 sama dengan min AT, sehingga T sama dengan V0 per A. Nah, V0 per A ini jadi T-nya. Masukin ke persamaan V0 T. Jadi H sama dengan V0 dikali T. T-nya adalah V0 per A. Ini A harusnya. V0 per A. Di sini adalah V0 per A. V0 per A kuadrat. Ya. V0 kuadrat per A. V0 kuadrat per A juga ya. Ya. A kuadrat ini coret nantinya. Jadi sama dengan H-nya sama dengan V0 kuadrat per 2A ya. Nah, tinggal A-nya diganti sama yang ini. Jadilah seperti ini. Itu adalah H-max-nya. Seperti ini salah. Oh, udah lebih 5 menit ya. Kita lanjutkan besok ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Materinya masih tentang gaya. Ditambah dinamika rotasi juga. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Makasih banyak, Pak, Ya, atas waktunya. makasih. Makasih, Pak.